Selamat siang dan salam sejahtera. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji UKM PPG periode 2 tahun 2024. Perkenalkan, saya Clara Riswanti Damanik, SPD, mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 3 tahun 2023, LPTK Universitas Tanjung Pura, Pontianak. Nomor peserta 2015 0284 6584. Nomor induk mahasiswa F4381 231067. Asal sekolah SMA Negeri 1 Sungai Melayu Raya, Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat. Pada kesempatan ini, saya akan menampilkan video pembelajaran uji kompetensi dengan model problem based learning. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih. Selamat menyaksikan. Selamat pagi. Sehat semua ya? Oke, baik. Kita lanjut pertemuan pelajaran kita hari ini, namun sebelumnya mungkin kita berdoa dulu sebelum kita memulai kegiatan kita hari ini. Silakan rehat, pimpin doa. Sebelum mulai kajian pada hari ini, mari kita berdoa mengenai pekerjaan kita masing-masing. Berdoa, doa selesai. Mandor Suciati, Citra Lama, hadir. Kemudian Dian Purnamasari, Dini Yulia, hadir. Oke, baik, berarti yang tidak masuk kali ini ada Rizky Fajarian ya. Ya, baik. Sebelum kita lanjut ke materi yang akan kita bahas hari ini, saya mau mereview kembali. Kira-kira Anda masih ingat nggak apa yang kita pelajari di pertemuan sebelumnya? Ya, materinya masih tentang sistem pencernaan makanan. Ya, kita
tidak loyo. Ya, kata Hizkia agar tidak loyo. Yang lain Untuk menambah ini. menambah ini. Ya, baik. Jadi hari ini kita masih membahas tentang kelanjutan daripada sistem pencernaan makanan. Submaterinya adalah organ-organ pencernaan. Kalau kemarin kita membahas komponen yang akan kita makan atau yang dibutuhkan oleh tubuh, ya. Jadi di sini materinya masih tentang sistem pencernaan manusia. Ya, subnya organ-organ pencernaan dan fungsinya. Oke. Ya, jadi kita akan membahas tentang organ pencernaan manusia. Kira-kira Anda sudah punya bayangankah apa nanti yang akan kita bahas? Oke ya. Jadi sebelum kita lanjut nanti tentang bahasan kita tentang materi ini, saya minta Anda melihat gambar yang ada di depan. Ada komponen apa saja sih yang ada di dalam gambar atau foto yang saya tampilkan? Ya, ada makanan. Apa lagi? Organ pencernaan. Ya, Rehan sebut organ pencernaan. Apa lagi? Ada makanan, ada organ pencernaan, ada apa lagi? Ada seorang anak, ya kita sebut saja anak, sedang melakukan aktivitas makan. Ya, dari gambar, dari foto yang tampil ini akan mengingatkan kita tentang kegiatan yang mungkin menjadi rutinitas kita setiap harinya. Ya kan? Saya mau tanya, apakah tadi pagi berangkat ke sekolah Anda sudah sarapan? Berarti kalau sudah sarapan tidak ada yang loyo ya. Oke, tadi ada makanan, ada organ pencernaan, dan ada aktivitas seorang anak laki-laki yang sedang makan. Apakah Anda sudah sarapan tadi pagi sebelum berangkat ke sekolah? Sudah. Ya. Nah, kira-kira ya, apa yang Anda rasakan seketika Anda sarapan dan kalau tidak sarapan? Ayo. Ada perbedaan tidak? Ada. Silakan. Apa? Kira? Kalau sarapan pagi, jadi lebih semangat. Kalau tidak sarapan, terkadang kepala terasa pusing dan tidak semangat juga. Kalau sarapan pagi ke sekolahnya lebih bersemangat, ya. Kemudian kalau skip sarapan pagi atau tidak sarapan pagi, biasanya kurang bersemangat. Kemudian tadi Iran rasakan katanya agak pusing. Jadi itu kenapa saya tadi tanyakan. Kemarin kita membahas zat atau komponen makanan. Nah, sekarang kita bahas organnya. Organ pencernaan makanan. Ya. Jadi kalau kita berbicara tentang organ makanan, yang pastinya saya ingin mengingatkan kembali, ya, di materi-materi sebelumnya, ya, sebelumnya kita membahas sistem peredaran darah, sistem pencernaan manusia, berarti kita membahas tentang mekanisme atau sebuah proses yang terjadi di dalam tubuh kita untuk mencerna dan mengolah makanan yang masuk ke dalam tubuh kita. Nah, berbicara tentang organ, saya mau ingatkan lagi, mengajak kita bersama. Kalau tadi kita sudah tahu, oh iya, berarti kalau saya nggak sarapan, saya kurang bersemangat, saya kurang bergairah mungkin ke sekolahnya, sehingga fokusnya pun nanti di kelas ini akan rendah. Maka dari itu perlu ternyata kita jangan skip sarapan pagi. Oke, jadi mari kalau kita sudah tahu seberapa besar efek atau dampak dari makanan terhadap tubuh kita, berarti ini bukan hal yang perlu di skip. Ya, kalau sudah tahu tadi, kalau saya sarapan justru saya bersemangat tuh, justru saya lebih happy rasanya. Karena tidak ada keluhan-keluhan yang lain, tidak ada keluhan lemah, tidak ada keluhan pusing, ya kan? Otomatis untuk berkomunikasi
organ dengan kelainan yang dialami setiap organ seketika. Misalnya tadi kita sudah katakan, oh ya, setiap makanan akan memberi efek jika dikonsumsi dalam jumlah yang banyak ataupun berlebihan. Jadi kegiatan kita hari ini kembali lagi ke tujuan pembelajaran tadi. Nanti kegiatannya akan dibagi menjadi beberapa kelompok, ya. Tugasnya untuk berdiskusi secara kelompok tentang organ-organ pencernaan pada manusia, gitu ya. Jadi saya harap nanti tinggal kita buka bukunya, kemudian nanti sebelum kita melakukan diskusi kelompok, ya, saya akan memutar video pengantar untuk kita tentang apa sih atau seperti apa sih mekanisme pencernaan manusia, organ-organ saja apa saja sih yang terlibat, ya. Sudah siap? Ya, sebelum kita mulai menyimak video supaya lebih siap, kita yel-yel dulu ya. Kalau saya bilang semangat pagi, kalian jawab yel-yelnya. Oke, kita mulai ya. Semangat pagi. Pagi, luar biasa, tetap semangat, buka. Ya, oke, kita beri dulu kita. Oke, jadi kalau sudah close, sudah yel-yel, pastinya sudah mulai bisa fokus ya. Karena dengan menyimak video ini nantinya diharapkan Anda bisa mengidentifikasi, ya, dan nantinya bisa mendiskusikan dengan teman-teman kelompoknya. Namun sebelum itu kita simak videonya terlebih dahulu. Hey kawan, nama aku Gilbert Anggur. Ya, itu adalah wilayahku. Hari ini aku akan melakukan perjalanan seru ke dalam tubuh manusia. Jadi, mau menonton? Perjalanan dimulai ketika manusia menuju ke ruang makan siang kantor, membuka kotak makan siangnya dan menemukanku di sana. Apalagi yang ada di sini? Mau bilang kamu, yogurt? Dia sudah memiliki roti lapisnya. Oh, sekarang giliranku. Dia memasukkan ke mulutnya. Ini saatnya pergi. Jujur, cukup basah dan hangat di sini. Mulut adalah minggu berbagai sistem pencernaan. Sistem itu dirancang khusus untuk mengubah makanan menjadi nutrien berguna yang membuat tetap berenergi dan membantu sel tubuh dan memperbaiki diri. Jadi, makanan normal tidak meninggalkan tubuhnya kayak anggur. Kamu bahkan tidak akan mengenali makanan yang mana. Tapi bagiku, Gilbert si anggur, aku masih punya banyak hal penting untuk dilakukan. Jadi, hei kawan, ayo ke toilet. Aku pergi ya, selamat tinggal. Wah, itu berbeda. Hei, jika kamu mempelajari hal baru hari ini, jika kamu suka pada video ini dan bagikan pada temanmu. Berikut beberapa video keren yang pasti kamu akan suka. Klik di kiri atau kanan layar dan ingat, tetaplah di sisi terang kehidupan. Nah, dari video tadi mungkin saya minta tanggapan dari kalian, kira-kira dari apa yang belum tahu, dari apa hal-hal baru mungkin yang Anda ketahui. Saya minta 1-2 orang untuk menanggapi video yang baru kita tonton. Silakan dia. Alurnya proses makanan dengan penggunaan penelanan pencernaan. Proses pencernaan yang melalui pengunyahan, penelanan, dan pencampuran, ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Kalau saya diminta tanggapan, ya ternyata begitu unik, ya, organ yang kita punya dengan tugas masing-masing. Jadi seperti yang sudah saya sampaikan nanti, tadinya kita sudah akan melakukan diskusi kelompok. Saya akan bagikan LKPD-nya. Silakan disimak instruksinya apa. Setiap kelompok akan mendapatkan 1 gambar organ pencernaan. Ya, untuk bahannya di grup saya sudah bagikan artikel, ya, pendukung untuk bahan bacaan Anda untuk membantu dalam proses pengerjaan LKPD. Ini silakan dicek HP-nya masing-masing.
Ya, selain daripada buku, di meja juga sudah ada buku materi, buku pelajaran, buku cetak. Kemudian tadi video yang sudah kita simak bersama-sama juga sudah ada. Jadi silakan dilihat instruksi pengerjaan yang ada di LKPD Anda. Kelompok 1 kemarin ini. Ya, nah halaman ketiga itu adalah organ yang diminta untuk Anda identifikasi. Silakan dituangkan dalam LKPD. Lembar jawabannya sudah saya sediakan. Kalau tidak muat mungkin boleh ditampilkan di luar. Nah, nantinya hasil diskusi kalian akan dipresentasikan ke depan kelas. Saya berikan waktu 20 menit untuk Anda mengerjakan LKPD, kemudian nanti akan kita presentasikan. Setelah selesainya 20 menit akan kita presentasikan di depan kelas. Paham ya? Paham ya? Ya, paham. Oke, selamat bekerja dan selamat berdiskusi. Sudah, muat ya? Kalian dapat apa? Fungsinya masing-masing itu untuk apa? Khusus besar. Berarti khusus besar itu ada beberapa bagian, ada khusus naik, khusus datar, dan khusus turun. Ini sudah diklasifikasi dari tadi. Nah, bagiannya itu fungsinya masing-masing apa? Silakan ditampilkan di nomor jawabannya. Ini khusus kecil, kan? Adanya khusus halus atau khusus 12. Ya. Silakan nanti dibuat bagian-bagiannya apa saja. Kalau tidak terdapat bagian-bagian yang penting, nanti langsung saja. Kalau seperti khusus dasar kan ada bagiannya, ada khusus naik, khusus datar, dan khusus turun. Nah, fungsinya pun masing-masing berbeda. Kita terbatas presentasinya berarti organ bagian. Oke, baik, karena semua kelompok sudah selesai, jadi untuk presentasi ini seperti yang sudah saya sampaikan tadi, penilaiannya ada penilaian sikap juga, ya. Bagaimana Anda menyampaikan hasil diskusi Anda di depan kelas, kemudian isi dari apa yang didiskusikan itu. Nah, setelah nanti kelompok yang maju untuk presentasi, saya nanti akan minta kelompok yang belum maju atau yang belum ya, itu menyimak dan memberi tanggapan atau pertanyaan boleh. Kemudian mungkin ya masukan atau tambahan saran juga boleh. Berarti karena tadi yang selesai pertama itu kelompok 3, berarti kita minta kelompok 3 untuk mempresentasikan hasil diskusinya ke depan terlebih dahulu. Silakan. Selamat siang Ibu Guru dan teman-teman. Selamat siang. Kami dari kelompok 3. Sebelumnya perkenalkan, saya Katarina Sandi Guru. Saya Yohana Adelina. Saya Maria Bisa Dulansi. Saya juga bersama. Saya Di sini kami akan menjelaskan organ pencernaan pada rongga mulut. Makanan masuk ke mulut, saat makan kamu akan mengunyah makanan menjadi potongan-potongan yang kecil. Sekian dari kami. Terima kasih. Ada pertanyaan? Ya, silakan untuk kelompok lain untuk memberi tanggapan dari organ pencernaan yang disampaikan oleh kelompok 3. Ada tanggapannya mungkin atau pertanyaan? Ada penjelasan yang kurang jelas mungkin tadi? Silakan, satu orang. Ya, kelompok rumah mungkin. Tanggapan atau pertanyaan? Pertanyaan, baik.
Proses pengobatan pada perkenalkan nama saya juga ada Priyadi dari kelas 4. Saya mau bertanya, proses pengobatan pada rongga mulut itu dibantu oleh siapa? Mohon dijelaskan. Terima kasih. Ya, berarti apakah ada yang bertugas? Ya, mungkin saya sempurnakan sedikit pertanyaannya. Apakah ada bagian pada rongga mulut yang nantinya akan membantu proses pelumatan makanan ya pada rongga mulut? Ya, bagian rongga mulut mana tuh yang bertugas untuk kita atau berfungsi? Ada atau tidak? Ada. Siapa? Gigi dan pengejar salika. Proses pelumatan makanan itu akan dibantu oleh gigi dan pengejar salika. Oke, berarti sudah ya. Apakah sudah puas? Ya, berarti kalau sudah tidak ada pertanyaan lagi, silakan kelompok 3 untuk ditutup presentasinya. Baik, sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Kita berikan tepuk Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 4. Saya udah berikan ini. Saya Devi Sari. Saya Rahmat Hari. Saya Nina Nagatogari. Kami di sini akan menjelaskan tentang organ pencernaan, yaitu lambung beserta dengan fungsinya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Kita berikan aplaus untuk kelompok 4. Selamat pagi. Selamat pagi. Baik, kami di sini dari kelompok 2 akan membacakan presentasi kami. Perkenalkan, nama saya Maya Agasin. Saya Dini Yulia. Saya Mustafa Fatmawati. Saya Mian Yagis. Saya Rasuliani. Saya Sabu Manila. Baik, pertama saya akan menjelaskan tentang bagian-bagian dari organ usus besar beserta dengan fungsinya. Cukup sekian yang bisa kami sampaikan. Apabila ada kesalahan, kami minta maaf. Terima kasih. Ya, mari kita berikan aplaus. Perkenalkan, saya Berkati Seorang Ati. Saya Julia Dina Purnama. Saya Yesus Raji Terlo. Saya Citra Rahmat Lestari. Saya Paulina Benita. Baik, saya akan mempresentasikan tentang organ pencernaan, yaitu usus halus beserta fungsinya. Baik, sekian dari kelompok 1. Terima kasih. Ya, mari kita berikan aplaus untuk tadi sudah kita lihat ya dari hasil identifikasi setiap kelompok yang mana setiap kelompok tadi dapat organ pencernaan yang berbeda-beda. Jadi harapannya kita semakin paham setelah kita lakukan identifikasi tadi, kita tahu apa organ pencernaan, kemudian apa saja fungsinya, kemudian bagian-bagiannya itu ada apa-apa saja. Karena beda fungsi, beda organ, atau beda organnya, beda bagiannya, beda fungsinya. Sudah, jadi untuk presentasi tadi kalau kita lihat dari 4 kelompok, sebelum saya pilih ya, kita coba evaluasi dulu ya dari apa yang Anda saksikan. Ayo, menurut Anda kelompok berapa yang hasil presentasinya itu cukup baik atau lebih baik? Ya, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 3, kelompok berapa? Kelompok 1. Dari hasil voting pengamatan Anda, ada 2 kelompok yang katanya lebih bagus. Kita beri aplaus dulu untuk kelompok 3. Dari hasil penyajian, kemudian dari informasi yang disampaikan, memang kelompok 3 mungkin lebih lugas ya dalam menyampaikan baik dari jenis organ, kemudian apa-apa saja sih fungsi daripada rongga mulut, kemudian bagian-bagiannya apa saja, fungsinya apa-apa saja. Misalnya tadi lidah ini untuk apa, kemudian ada kelenjar pencernaan, ya itu untuk apa fungsinya. Oke, sekali lagi kita berikan aplaus untuk kita semua.
sudah pelajari hari ini, dari apa yang sudah kita identifikasi melalui diskusi kelompok, tentunya manfaat daripada apa yang kita pelajari hari ini. Kita sudah tahu nama organnya, kita kemarin sudah belajar komponen makanannya. Kalau kita hubungkan tadi dengan video yang kita lihat, alangkah lebih baiknya mungkin kita lebih tahu lagi untuk menjaga kesehatan organ pencernaan kita. Oke, jadi untuk evaluasi masing-masing saya sudah sediakan link di grup, ya silakan nanti dibuka HP-nya masing-masing. Saya kasih waktu 5 menit saja. Ya. HP-nya. Ibu nggak bisa lihat. Ya. Jadi kalau Anda sudah klik kirim jawaban, itu nanti akan sudah? Ya. Kalau sudah, berarti kita sudah sampai di penghujung kegiatan pembelajaran kita pada hari ini. Ya, mudah-mudahan apa yang kita laksanakan, yang kita lakukan pada kegiatan pembelajaran ini bermanfaat untuk kita semua. Jadi boleh saya sekedar evaluasi tentang kegiatan pembelajaran kita, ya sebagai refleksi kita untuk kegiatan pembelajaran berikutnya. Ya, mungkin ada beberapa tadi kegiatan diskusi yang belum maksimal. Ini mungkin dikarenakan oleh beberapa hal, bisa jadi karena mungkin ada beberapa teman yang terkendala dengan perangkat, ya HP-nya mungkin nggak bawa, atau mungkin HP-nya hanya satu, atau mungkin jaringannya tidak lancar. Jadi untuk kedepannya mungkin boleh kita mengingatkan, sama-sama mengingatkan, ya. Kemudian untuk kegiatan kita di pembelajaran berikutnya, setelah kita membahas tentang organ pencernaan dan fungsinya, minggu depan di pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang gangguan atau kelainan yang akan kita temui pada sistem atau mekanisme pencernaan manusia. Apakah ada pertanyaan? Tidak ada pertanyaan. Baik, kalau tidak ada, saya rasa kita sudahi sampai di sini. Silakan nanti dikemas kembali bukunya, kemudian perangkatnya juga. Kalau tidak ada, kita akan lanjut ke materi gangguan atau kelainan pada pencernaan di pertemuan berikutnya. Terima kasih dan selamat pagi untuk kita. Selamat pagi. Sebelum kita bubar, mungkin boleh kita berdoa dulu. Silakan Condok. Sebelum mengakhiri kegiatan hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Ya, baik. Kalau begitu, sampai ketemu di pembelajaran berikutnya. Terima kasih dan selamat pagi. Selamat